keyakinan kan Ya, beda. ya terserah host lah. Oke Bisa lah. nggak ngomong salah aja gitu? Bisa nggak host? Eh, Salah, bisa nggak begitu? Ya, langsung kasih tahu kan tadi bilang pakai bahasa benar salah. Nggak, aku turun deh. Maaf. Ya, sarapan dulu lah Pak, sarapan dulu ya. Ini yang teman-teman ya, yang simple dibikin ribet. Coba lo ngaku tadi saya Katolik, nggak mungkin. Pak Jono, kenapa sih jadi begitu Pak Jono ya? apa nih? Yang tadi ngaku Katolik lalu begitu masuk Assalamualaikum. Apa diajarin gitu di gereja buat nyapa-nyapa begitu? Nggak bangga bilang kalau Katolik salpe, atau yang kalau mau nyapa teman-teman yang lain salam. Kenapa lo jadi bangga sama assalamualaikum? Ini yang Ya, simple dibikin ribet sih. Lalu udah mulai kita dikatain begituan. Sayang hostnya udah bertobat teman-teman. Ya, janganlah teman-teman. Kalau kalau sama sesama oten bahasa yang baik-baik aja lah. Kalau sama RT sebelah baru gitu. Jangan, apalagi kalau yang udah sama RT sebelah halus gitu, masa sesama Kristen malah kasar gitu kan. Jangan. Ibang ditanya agama sama keyakinan sama nggak sih Pak Jono? Wah dia ngamuk. Gatel gue jadi deh teman-teman ya. Lagian begini teman-teman ya. Kita harus tahu di RT sebelah bangga dengan sapahannya. Lalu kita yang sebagai Kristen nggak bangga kok sapahannya. Saya jadi bingung ya. Nggak Kristen, nggak mengaku Katolik. Kenapa kalian nggak bangga sih? Gue jadi bingung. Kenapa jadi dibikin ribet? Coba begitu ngaku tadi Katolik lalu apa menyapa salpe host, ya pasti kita jawabin oh ngerti gitu. Udah sarapan dulu deh lo ya sini. Hostnya nasib dulu. Hostnya bener-bener nggak bisa ngebales ya, bukannya nggak bisa ya. Kagak enak Pak Jono saya. Janganlah, kita jangan ikutan lah. Apalagi sesama Kristen saya sih. Iya. Kenal Tapi kagak iya, maksudnya ya. gitu. Kecuali kecuali kenal ya, bercanda gitu. Iya kenal kagak ujuk-ujuk kita dibilang begituan. Kalau dilempar paus sih ya. Kadang-kadang emang ya teman-teman ya. Tadi bahasa apa tuh ya? Jadi ini tuh. Oh iya tadi ya maju terus lah Pak Jono ya. Itu berapa Hmm. jam Pak Jono kalau live tuh? Mister M. Mister M tuh paling 2 jaman sih, nggak lama. Dua jam, 2,5. Soalnya ini kan, Hah? dibilang apa, baterai HP-nya nggak kuat. Maksudnya kalau kalau sambil ngecas, nanti tuh panas banget sama aja, error juga gitu. Saya nggak pernah terlepas nih kalau saya live nih casan. Wih kuat nih, HP-nya kuat dong berarti. Kan nanti ada donatur yang gantiin tenang aja. Oh ya, kan nggak lah. Hah? Di Mister M sih katanya nggak, Mister M tuh orangnya dibilang dia parnoan, jadi dia nggak takut ya, apalagi setelah sekarang. nggak Bukan. mungkin ya. Kan Hmm, setidak-tidaknya mereka tahu lah ya. Mau kita katanya apa sih kalau kata kakak itu apa? apa? Aduh, apa sih saya lupa. Misalnya, aduh, teman-teman nih, HP-nya ke Redstar nih. Wah, udah mulai deh. Padahal betul-betul ke Redstar ya. Iya, HP tuh kadang-kadang, soalnya kalau panas tuh nanti mau dimatiin nggak bisa gitu. Jadi aneh gitu. Betul, macet, macet. Iya macet gitu. Betul kata Ruth, kata apa Kak Ruth di bawah kan. Jadi makanya
apalagi zaman sekarang ya. Makanya saya bilang dari dulu kan saya hampir ketemu kan sama apologet yang lain kan. Untunglah puji Tuhan saya memang masih dijaga ya. Jadi tidak ketemu. Kalau ketemu kan nasibnya bahaya, dipegang kartu asnya. Mm-mm. Iya itu ya. Nah itu ya, yang kadang-kadang janji saya nggak bakalan bongkar deh, nih potong nih Nggak tangan bisa. saya nih kalau bongkar nih. Tetep aja lo bongkar. Iya, manusia kita nggak tahu ya. Iya, jangan kasih nomor rekening. Ya nomor Betul, rekening betul. tetangganya aja kalau ketakutan lah. Atau Ya, sama temen aja yang kalau lain. kalau dikejar tetangganya terus nanti. Oh Tapi iya. tergantung masing-masing orang lah. Kalau ada yang nyaman ngasih ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak siap ya jangan gitu aja sih. Betul, Mungkin ya. betul Pak Jono ya. Mm-mm. Sebab begini teman-teman ya. Menolak pemberian orang baik. Nah, orang baik itu bisa jadi tersinggung ya. Iya bisa jadi. Atau, Mm-mm. wah lu kagak percaya gue lo gitu. Mm-mm. Atau, wah lu ngeremehin gue lo gitu. Ya kita terima, ya lihat-lihat juga ya. Ya Ya kalau lihat-lihat sih. khususnya Pak Jono ya. Kalau saya ada yang nanya rekening, saya sodorin aja lah udah. Ya maksudnya ya makanya lihat-lihat ya. Maksudnya kalau kalau memang orangnya kenal dan memang percaya ya nggak apa-apa masing-masing. Maksudnya yang bahaya tuh yang kayak Edis tuh kan ditaruh di umum tuh kan. Iya. Terus langsung ada yang niat meretas ya kejadian kan ya kayak gitu. Betul. Mm-mm. Ya itu tapi ya mudah-mudahan izin keluar tetap semangat. Iya Kak Grace, makasih ya udah nonton ya. Terima kasih udah nonton, udah tap-tap layar, terima kasih. Saya Ya, nyimak aja Markona. bang di bawah, ketawa terus ini. Kenapa? Saya di bawah aja nyimak. Oh. Waduh, Pak, itu Raja Wali tuh pakai HP itu. Intel ini. Ini jangan jeda, Pak. Pak, ya salam Cici. Nah, buat teman-teman para apologet ya, yang belum terpapar ya Pak Jono ya, Mhm. yang belum terpapar atau belum masuk dalam lingkaran, ya tetap waspada lah. Apa sih namanya? Mawas diri lah ya. Gitu. Bahkan Iya, yang di room berhikmat lah, saya, berhikmat. iya, disepil-sepil loh kayak Bunda Queen disepil juga. Pak Oh, sampai Dendro Bunda Queen kena. ya, si Gemma tahu sampai segitunya di room saya ya. Jangan-jangan saya nanti kena juga nih, bahaya nih Wah, Alek. pasti. Makanya teman-teman kan saya gini nih, Ibu udah kuat nih di room saya. Kenapa? Ya nanti di spill loh, Bu. Oh nggak apa-apa gitu. Gini loh, saya sih nggak ada dari dulu ya sampai sekarang saya nggak ada kok pihak-pihak apa. Saya mah bebas, orang bebas ya. Nih kalau nggak percaya saya puterin dulu ya. Pak Jono emang nggak ini sebentar Masa Pak. Bunda Queen juga kena? Pada dulu juga. Iya nih bentar kalau nggak percaya ya. Buset. Dengerin ya. Nah selama 4 hari ini saya kagak sentil-sentil, dia nggak ada ya. Bang Gema juga. Iya. Buset. Wah, ini udah parah bener ya sekarang ya. Ya ini kalau saya ngomong bohong nih ya sebentar. Tapi ya buat saya pribadi ya, ya kita anggap ketawa. Enggak lah, udah bukan cuma ketawa doang kalau kayak gini mah, bukan maksudnya. Ya saya nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gini ya. Cuman ya kayak yang dibilang Kak Audrelia ya, udah sakit jiwa. Maksudnya semuanya ya, saya nggak bilang siapa ya. Karena kan semua udah saling mendoxing kan. Ya udah sakit sih menurut saya ya. Mm-mm.
Tapi ini aja dulu deh, yang ini nanti yang spill itu ya. Ya, salam Kak Violet. Ya bentar ya. Tapi masa pada dulu juga, pada dulu orangnya nggak pernah ikutan kok. Bunda Queen Iya, juga. ini ntar kita ini ya. Bentar. Hmm. Bentar. Wah, besok-besok saya nih. Bentar ya teman-teman ya. Ini bukannya Waduh. sengaja di ini. Bahaya juga nih ya. Bentar. Diurapi. Ya, perkawinannya, masalah perkawinan. Ada perkawinan. Kalau diurapi ya masalah perkawinan. Nah, kalau memang dia diberkati, itu edisi itu harus menunjukkan bukti bahwa ini loh di gereja ini saya diberkati, ya kan? Supaya netizen itu jangan bertanya-tanya. Nah, selama ini edisi itu dia mengatakan bahwa menyebarkan Injil dan kebenaran. Bagaimana kita mau mendengarkan Injil dan Perempuan lu berani tahu kan bentar. orang Ethiopia? Nah, Makanya nggak berani dia nampilkan. Oh, waduh. Ethiopia saya udah tahu siapa nih yang dimaksud. bentar. Kalau saya mau menghujat, Wah, Ada nggak sehat bentar, sih. ini bukan di video ini ya. Bentar. Loading. memang beda status. Level kita beda, sayang. Level kita beda, sayang. Saya nggak pernah jadi asilum, sayang. Warga negara dengan status orang yang minta-minta perlindungan itu beda. Filenya beda, warnanya beda. Ya, nomornya itu dibedakan. Tunjukin pasportnya, Tante. Nih, ya, beda. Perlakuan dunia terhadap paspor ini juga beda, ya, beda. Jadi maaf, saya boleh sombong dong, karena saya tidak bahkan oleh para binatang. Agak sedikit jokes sih Tante Ija ya. Mungkin Edis diurapi oleh Tuhan karena Betul ya. Sampai sekarang nih begini ya. Kalau Aduh, perempuan gimana ya? itu boleh ngoceh, kalau laki-laki kayak lu harusnya diem aja, Yon. Ya, kalau laki-laki kayak lu harusnya diem. Biar perempuan yang ngoceh, Yon. Kalau gue perempuan, Yon, gue punya lambe 2, namanya lambe turah. Makanya gue ngoceh, Yon. Kalau laki-laki ngoceh itu namanya banci, Yon. Kalau laki-laki ngoceh itu namanya banci, ya. Titit lu nggak berdiri. Pakai titit lu kan? Ya, ada apa sih antara Lagi. Ion Kaf dengan Dewi Bulan? Kenapa lagi? Ya mana tahu saya. Saya Enggak, mana kok tahu ada? tuh. Oh, Sampai yang tadi dibawa-bawa Bunda Queen ya, yang lain-lain gitu. Coba saya enggak gini ya, teman-teman nih berapa yang nonton nih? 200 lebih. Saya juga, ini saya kasih tahu ya. Saya juga bukan murni, saya juga bukan pendukung Edis, enggak. Banyak begini, saya ngomong aja, banyak yang saya tidak setuju dengan Edis dalam artian gini. Saya bisa paham sisi pandangnya Edis, bisa ikut menjelaskan misalnya ya, seperti Bang Erben. Saya juga paham gitu. Ya maksudnya posisinya sama Bang Erben kurang lebih sama lah. Kita tahu apa yang dimaksud Edis, cuma yang saya nggak setujunya sama Edis. Kenapa sih harus pakai diksi-diksi yang memancing orang gitu? Maksudnya kan apa ya, kadang-kadang perlu nggak perlu kan sebenarnya kan kayak gitu. Itu doang mungkin yang kritiknya saya, kadang-kadang kan nggak perlu pakai kata-kata yang terlalu apa ya, memancing emosi orang atau apa gitu. Jadi itu aja yang saya sayangkan. Saya nggak setuju sama Edisnya di situ. Pemilihan diksinya dia tuh terlalu di pinggir jurang gitu. Meskipun saya bisa memahami maksudnya dia, tapi makanya kemarin-kemarin kan saya sempat ikut menjelaskan beberapa hal. Tapi sekarang kan saya udah lepas tangan kan.
udah terlalu parah gitu, saya udahlah, saya nggak ikut-ikutan apapun itu. Mm-mm. Begitu sih. Cuman sekarang saya juga bingung, kayak Ion Cup, Bang Ion sama Dewi Bulan ada apa? Bukannya dulu bareng di WAFM, di mana gitu. Bentar, ya kita nih yang Punya komal-komal. kakak, paman, bibi, orang tua siapapun yang tinggal di Amerika, jangan sampai kenal sama yang satu ini ngebet banget pengen ke Amerika ya, ngebet banget karena udah nggak tahan Bukan ninggalin ada suami. komalnya ya. Komal-komal ini nih. Kan waktu itu saya masuk ke komalnya gitu ya, kan ada bom-bom nantang-nantangin melulu. Oh, sempat debat sama Pak Bom, sama Bom. Nggak jadi debat di ini apa di apa? Enggak, saya mau ini yang komal-komal ya. Apa nih? Kayak Lena. Biara apa nih? Kayak Lena. Oh, Bentar teman-teman, ada komal-komal yang di ini apa disebut ya, di spill yang mana? Kadang-kadang saya nggak simpen sih ya. Tapi emang tiap hari dia begini melulu. kalau buat saya sih nggak rela ya. Jadi kayak apa ya, kesannya gini, kayak Hmm. kesannya kita jadi kayak adu ayam gitu loh, Bang Ion. Kalau misalnya ya terlibat berantem yang berkepanjangan, jadi kayak tontonan, orang nonton karena berantem aja, udah nggak penting lagi apa alasannya, kenapa begini, kenapa begitunya, orang udah nggak peduli, seneng aja lihat orang berantem. Kayak gitu netizen. Sayang aja kalau apa, kalau jatuhnya, maksudnya jatuhnya ke level kayak gitu dan membahayakan gitu. Kalau misalnya membongkar penipuan tuh saya setuju. Misalnya ada orang yang ngaku-ngaku apapun itulah, mengaku-ngaku hamba Tuhan, kayak ngaku pendeta kayak, atau yang menggalang donasi tapi nggak bener gitu, itu dibongkar ya nggak apa-apa, harus tuh, supaya orang yang punya berkat berlebih tuh disalurkannya kan bisa ke lebih yang membutuhkan kan, terkait itu penginjilan atau apapun gitu. Cuma kalau udah sampai doxing membahayakan orang, aduh, masa Kristen begitu sih. Tapi mungkin mereka juga udah bosan kali dengar kalau siapapun yang ngomong gini kan. Enggak, mereka melakukan ini dipikir kagak bahaya kali. Maksudnya bahaya buat mereka yang begini ya. Oh, maksudnya mereka nggak mikir bahayanya buat orang gitu ya. Betul, bahkan Iya. Pak Bom malah tepuk tangan kok. Wah, itu Saya orang jadi nggak bisa nih, mikir ya. mainannya nyawa loh. Iya, Mm-mm. mereka bisa tepuk tangan loh, ya. Dan mereka seneng kalau misal ada apologet Kristen yang beda dengan dia lalu ketangkap. Ya, Serem mereka sih. dengan senangnya gitu. Nggak, Saya sih nggak saya tahu ya. Bisa iya, saya begitu nggak ya. habis pikir sih kayak gitu sih. Sama, saya juga nggak habis pikir. Iya, dan apa, saya juga banyak kagetnya loh, maksudnya aduh, tapi kalau diomongin nanti kesannya saya pilih satu pihak. Nggak, saya cuma kaget sama ini. Saya kan sebagai netizen ya, kaget sama pendapatan apologet Bang Ion. Maksudnya? Enggak, karena ini saya sebutin aja. Gini, Pak Bom kan saya waktu itu lewat ya, di mana, bukan, saya udah jarang sebenarnya pantengin TikTok ya. Cuman kebetulan waktu itu lewat, dia ngobrol sama saya. Bukan kok sama saya lagi. Sama siapa sih? Ada Agatha, ada Sis Grateful juga di situ. Apa sehari bisa 20 juta? Wah, Siapa itu tuh? kan Pak Bom.
Siapa yang ngomong? Pak Bom Bom. Enggak. Dia bilang ada hari di mana dia enggak kan, dia curhat ditinggalkan spender kan. Oh ya, kalau dulu-dulu bisa, dulu-dulu. Iya, bisa. dulu dia bilang Oh, bisa, dulu-dulu. dia bilang, dan ada hari di mana dia bisa 20 juta gitu. Dalam hati saya, wah ngeri juga ya orang. Orang 3 Saya nggak akun nyangka di loh. atas gimana nggak bisa? Gimana? 3 akun di atas. Iya makanya jadi saya satu sisi saya paham ya, segala-segala tuh kalau udah terlibat ada uangnya ya itu pasti selalu jadi masalah deh. Kalau misalnya ada hubungannya sama uang ya, pasti udah, wah, sebaik-baiknya pun diurus, kadang-kadang ujungnya pasti nggak enak. Ya, tapi tetap aja, saya sih kalau bisa kita dukung para vlogger, tapi ya mungkin ini memang sudah seharusnya terjadi kali ya. Jadi supaya seleksi alam kali, mungkin seleksi alam ya. Jadi si para orang yang dikasih berkat berlebih itu jadi bisa lebih selektif kan. Jadi bisa lebih tahu, oh saya supportnya yang waras-waras aja deh gitu. Oh saya supportnya yang ini kayak gitu. Jangan lagi ke sana gitu. Kan kalau nggak ada kejadian ini kan, kalau kita mau ambil hikmahnya kan nggak ketahuan kan semua ini. Iya, saya sih jadi bingung ya. Iya kan? Buat teman-teman, kalau dibilang Ion lo ngiri nggak Ion? Kalau saya sih ya ngiri, tapi mau nggak diapain? Iya, kalau saya iri gini lah teman-teman ya. Gini loh, saya kalau mau sebutan nih. Kalau mau dibilang iri, kita nih sama-sama orang berumur ya. Sama-sama orang kerja, cari nafkah, semua tahu lah susahnya cari duit, tahu lah. Ya kan? Kalau kita mau pikir-pikir, ini saya sebutin aja nama semuanya. Kayak Rudy Yohanes pun misalnya kan. Ada rumah anak terang, bangun gereja Kairos, terus macam-macam kan. Udah banyak lah Bang Rudy yang didapetin ya, udah banyak banget gitu. Terus Pak Bom Bom, wah Pak Bom Bom kan ada kali 5 tahunan. Ada kali 5 tahunan berjaya dari zaman YouTube ya. Waktu YouTube lagi rame-ramenya gitu kan. Sampai baru tahun ini gitu. Nah, selama 5 tahun ini berapa coba? Udah banyak banget juga. Teman-teman jangan, maksud saya kalau kita lihat udah banyak banget juga yang Pak Bom Bom dapatin gitu. Jadi kalau mereka bertiga lah, ini yang saya tahu ya. Yang kelihatan di permukaan kan mereka bertiga. Kita nggak tahu yang di belakang kan. Yang Maksudnya pasti tiga, ya yang pasti kelebihan lemak lah. iya maksud saya gitu Bang Ion. 3 orang ini miliaran kan? Ya, betul. Iya kan? Kita harus akui kan, 3 orang ini miliaran kan? Bang Ion, kita mau kalau mau ngomong-ngomong, maksudnya ngomong-ngomong nyantai, nggak dipakai pikir ya. Kita kerja apa sih Bang Ion? Yang dalam waktu setahun bisa dapat 4M gitu atau 5M kalau orang normal ya, kayak saya ya. Maksudnya saya mau kerja apa sih yang setahun bisa dapat 4M? Ya tapi itu rezekinya Edis TV misalnya. Dia mau dapat 8M, 4M, 8M itu rezekinya dia lah, berkatnya dia gitu. Kalau dibilang ngiri ya ada kali perasaan apa, waduh seandainya gue bisa ya. Kan ada kan perasaan gitu kan. Iya, sesuatu Manusiawi kan, kapasitas. tapi Iya. bukan berarti saya harus ngejelekin dia atau gimana. Ya udah itu rezekinya dia. Sama juga, emangnya yang didapatin Pak Bom Bom selama 5 tahun lebih ini sedikit? Nggak jauh juga jumlahnya. Kira-kira MM-an juga gitu ujung-ujungnya gitu loh. Enggak, kalau kita mau jujur-jujuran ya semuanya ya. Iya kan? Rudy Yohanes apa nggak MM-an juga? Anak terang, gereja, dan yang tidak terhitung lainnya. Sama aja. Jadi gini loh, netizen juga jangan lebay juga pas nonton gitu. Maksudnya apa ya? Kesannya harus di pihak Edis banget, atau harus di pihak Bom Bom banget, atau harus di pihak Rudy Yohanes banget. Ngapain gitu? Mereka semua udah menikmati kok. Kalau saya sih gitu ya. Kalau mau jujur ya, nggak tahu kalau teman-teman yang nonton ya. Kalau saya pribadi, saya nggak mau terlalu ikut terbawa drama loh.
Mereka ini yang sok-sok ribut, mereka udah menikmati semua kok. Iya, buat saya sih gitu Bang Yan. Betul, saya gini ya teman-teman ya, seharusnya mereka yang dapat berkat berlebih atau sudah merasakan berkat yang udah begitu, harusnya bisa lebih maju, bisa apa? Iya, move Bisa on lah. apa sih? Bisa mengayomi lah ya. Iya, Kan sekarang begini Pak Jono, siapa sih yang mau ngajarin orang bisa cari duit, siapa sih? Coba siapa? Ini kalau dibilang saya yang ngajarin nanti ini ya. Siapa sih teman-teman yang mau ngajarin nih lo cari supaya terkenal begini caranya, supaya dapat duit begini caranya. Siapa yang mau Pak Jono? Siapa? mm-mm. Ayo, mau nggak? Ya. Kalau bisa supaya gue punya ilmu cari duit nih di TikTok, gue diam-diam aja. Ya, Gini, saya tanggepin dikit Bang Yan ya yang di bawah ya ya. silakan. Nih misalnya Cenanik ya. Gini kalau Cece bilang, oh Edis ada wujudnya rumah. Rudi Yohanes juga rumah anak terang, gereja Kairos itu ada wujudnya semua kok. Meskipun atas nama dia sama aja, Edis juga atas nama Edis. Bom-bom juga ada kok barangnya, apapun itu kita nggak tahu ya. Kalau saya nggak tahu juga. Tapi yang mau saya bilang, setidaknya ketiga orang ini harusnya udah kenyang kalau kita mau ngomong kenyang ya. Nah, Tapi nanti saya diserang lagi sama, enggak maksud saya gini, saya sih harapannya sudah hilang, nggak perlu terlalu emosi atau gimana, bahkan netizen nggak perlu ikut-ikut juga, pengennya kayak gitu. Mm-mm. ya poinnya kan mereka mau apa sih? Apa sih? Sindrom apa sih namanya? Sindrom Star apa? syndrome, star Iya, syndrome. star syndrome ya. Ya itu tadi kalau udah star syndrome yang tadinya dikenal lalu menurun, wah ada yang lain nih bintangnya nih, lalu bintang yang lagi tenar diiniin. Gitu. Mm-mm. Yang parahnya yang kagak ikut-ikutan jadi dibawa-bawa. Iya, maksudnya, nah itu dia makanya saya bingung kayak misalnya Bunda Queen nih. Bunda Queen emang ngapain? Ada di komal saya. Ada ini saya lagi cari videonya yang mana ya, lupa saya. Maksudnya kayak Bunda Queen, Pak Dadru, astaga Pak Dadru emang ngapain gitu, kok bisa gitu kan? Nah, nggak boleh di komal saya. Wah berarti bentar lagi saya juga kena nih, gimana nih? Ya jelas lah. Ya astaga. Terus komal saya di ini perhatiin nih, dia ngajak muslim loh. Perhatiin nih room-room yang memfasilitasi si Bu Sophie nih. Ini perhatiin nih, ini room si Ion nih ya. Ngajak-ngajak nih sih. Itu Iya, tujuannya kayak apa? Dia Paul nggak Zhang juga kan sadar banyak gitu. tuh. Ada yang bilang tuh Paul Zhang juga banyak. Iya, Paul Zhang juga banyak, MM-an juga. Jadi maksud saya gini loh, saya tuh ya termasuk orang yang nggak mimpi punya duit MM-an ya. Tapi saya mau bilang gini, ini orang, mereka ini udah punya duit MM-an semua. Yang maaf nih ya, itu bentuknya, aduh kalau saya ngomong nggak enak, udahlah, janganlah. Bukan, saya mau bilang gini, orang nyari duit itu kan nggak gampang ya. Orang itu keringat gitu. Maksud saya mau ngomong gitu. Orang nyari duit gak gampang, keringat. Kita tuh kerja, kadang-kadang kerja sama orang tuh harus nerima ya macam-macam ya. Bukan cuma cacian, apa segala macam lah. Banyak pengorbanan gitu. Ini kan orang-orang ini kan cuap-cuap di sosial media kan dapat duit. MM-an pula, masa masih berantem sih, aneh saya. Gimana? Iya nggak sih? Maksud saya gitu loh. Iya, Paul Zhang saya lupa sebutin. Iya, Paul Zhang, Rudi Yohanes, Bom, Edis TV kan semua dapat banyak. Kurang apa lagi? RK juga kan lumayan. Katanya ya, saya nggak tahu aslinya gimana.
Ya mungkin itu hikmahnya ya. Jadi kebongkar semuanya ya. Jadi saya kan kalau nggak ada drama ini kan saya nggak tahu sebegitunya gitu. Dan lagian nggak perlu iri karena yang ngasih juga nggak bermasalah kan. Misalnya yang donatur ngasih, dia rela-rela aja, kenapa kita yang repot gitu kan ya. Orang yang dapat ya rezekinya dia lah, maksudnya Wah, gitu. betul. Iya nggak sih? Yang ngasih juga santai, kenapa kita yang pusing gitu kan. Selamat pagi. Selama 4 hari kan saya kagak spill tuh ya. 4 hari dia nggak ada koma. Saya makanya udah ini kita ya. Mulai udah 3 hari sih saya ngebahas narasi Donditan ya. Tapi kan kalau sendiri capek juga teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang yang ini ya, yang punya pengetahuan lah, ikutlah ya, gantian gitu narasi ya. Kan biasanya di sini ada Gema, Bunda, Pak Dendro ya. Masih nggak kita diomongin gitu ya? Nah, katanya, Romion so pintar lah, gimana nangkap. Ada aja ininya. Maksud saya gini loh, kalau beda pendapat biasa, debat biasa, debat jadi panas kan biasa juga gitu. Kadang-kadang sampai maki-maki ya, tapi kan nggak perlu doxing. Oh, fotonya kek, keluarganya kek, apanya kek. Nah itu kan udah kejahatan kalau menurut saya ya. Itu kita nggak sadar tuh membahayakan. Kalau ada apa-apa yang terjadi sama keluarganya orang, emang situ mau tanggung jawab, dosanya dapat Iya, loh itu. tepuk tangan. Iya kan. Coba yang nyebarin fotonya Bang Ion misalnya, kalau ada apa-apa sama Bang Ion di jalan, siapa yang Dia tepuk tangan. tepuk tangan ya? Udah gila berarti. Sorry, jangan keluar kata itu, nggak boleh, udah sakit Nggak jiwa boleh kalau lah. gitu. Salam, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Shalom, Mama. shalom. Shalom. Udahlah ya. Yang penting Pak Jono fokus, Pak Dendo juga fokus, saya juga fokus, Gema ya. Fokus aja. Urusan mereka mau tambah gila kek, tambah sedeng, terserah dia lah. Iya, saya mah nggak ikutan, saya cuma makanya kalaupun ada saya ngomong sesuatu kayak gini kan jarang-jarang, dan saya sebenarnya lebih ke netizen. Kalau yang berantem mah kita udah nggak tahu mau ngapain ya. Cuma maksudnya netizen juga jangan ngomporin dan nggak usah ikut-ikutan juga. Nggak ada lawan selama ini ya, udah dicari sono CP yang mau dilaporin. Itu kenapa sih? Padahal CP kan nggak ikutan apa-apa kan? CP dibilang biang rusuh apologet TikTok. Parah nggak ya? Padahal selama ini Bang CP kan begini, kalau saya mau jujur ya, Bang Ion ya. Bang Ion nih rada mihak. Bang CP kan nggak mau ikutan sama sekali kan? Gini, teman-teman ya, saya mau bilang ya, kalau Bang Ion nih, ya kalau gini lah, sorry Bang Ion ya, maksudnya saya sebagai netizen ya, kalau di luar ini, kan kalau dilihat Bang Ion rada mihak, lebih ke sejalan dengan Endis misalnya lah ya. Iya kan, harus diakui. Kalau CP, Dominik, Syair Berdarah, itu kan betul-betul tidak mau ikut-ikutan kan. Dan saya merasa saya juga kayak gitu. Saya benar-benar, saya CP, Dominik, Syair Berdarah, kita seenggaknya yang ini lah, siapa lagi, Jeki Sembiring, itu kan kita benar-benar udahlah nggak mau ikutan kan. Tapi kenapa sekarang CP jadi ke bawah? Ya nggak tahu tuh, tanya si Bom tuh. Aduh. Ini kan jadinya siapapun yang kita pegang kartu asnya mau dibongkar semua nih. Nggak boleh gitu dong. Ada 30 lebih katanya Pak Jono. Ya makanya hampir saya masuk di situ kan. Lebih. Hampir saya masuk di situ kan. Kalau masuk kan bisa gila man. Teman-teman tahu nggak yang pertama di sepil siapa? Siapa?
Oh, Ya Bang siapa Ion lagi, fotonya. Pak? Iya. Musuhnya si Reda, musuhnya si Edis TV, musuhnya si Metaton. Nah, mereka-mereka itu kan udah kelihatan tampang-tampangnya. Hmm, hmm, hmm. Bom-bom janji, saya sudah tahu apologet-apologet, alamatnya saya tahu, fotonya saya tahu. Potong nih jari saya nih, kalau saya spill-spill. Ternyata. Ya, Kadang-kadang lucu juga ya, gue dianggap makhluk lain kali, dia nggak merasa pengkhianat. Bentar, saya ini ya, mana nih ya. wah Kadang-kadang saya sih lucu loh. kalau sampai orang kayak pada dulu Bang Dedro kena udah nggak beres sih. Saya nggak speechless, saya nggak tahu mau bilang apa ya. Kalau udah, soalnya kayak Bang Dadu juga nggak pernah ikut-ikutan juga kan. Dengerin Pak Jono. Ya. Saya laporkan itu, saya langsung bikin live. Dan kau tunggu nanti kalau saya sudah ke Jakarta, orang pertama yang saya laporkan adalah kau. Ya. Saya laporkan itu, saya langsung bikin live TikTok dan live YouTube. Ya. Saya langsung live kan. Nah, pada waktu saya live, otomatis Riva, Nandar, Zuma, dan Api semua akan tahu. Ya. Kau punya alamat rumah kan saya tahu. Kau punya semua saya tahu ya. Dan pada waktu saya bikin laporan, ya, pasti kantor akan datang ke kantor polisi. Supaya kalau kau mau aman, ya, kau bilang kita satu iman, ya, lebih baik kau telepon saya, kau minta maaf. Bukan saya mau minta enggak. Kau punya foto itu, ya, fotomu, itu ada di saya. Tapi saya tidak mungkin mau tampilkan, ya. Fotomu itu semua, datamu lengkap di saya, ya. Nah, ini salah satunya kau foto dengan saya, ya. Nih, ini fotomu. Saya sudah tutup wajah kau, ya. Ini wajahmu dengan saya ini, ya, Cep ya. Ya. Dan kau tunggu nanti kalau saya sudah ke Jakarta, orang pertama yang saya laporkan. Ya inilah. Ke Jakarta mulu, terbangnya kagak. Bebe kayak Ya. orang penting aja ya, kayak orang berkuasa, apalagi kalau benar-benar berkuasa dia hancur. Ya mudah-mudahan dia masih punya hati nurani ya. Masa sih kita Kayaknya enggak sih, Pak. Kayaknya enggak. Dia mikirnya cuman duit dan duit. Itu bukan aja. itu karena gini ya. Gini loh, hanya karena misalnya saya sebel sama orang di TikTok ya. Hmm. Kalau ada kenapa-kenapa kan misalnya orang itu kan punya anak. Masa kita nyelakain bapaknya gitu kan, itu berarti kita juga nyelakain anaknya, nyelakain istrinya gitu, keluarganya gitu. Jadi ya kalau nggak punya hati nurani sih ya gimana ya. Mana ada dia terpikir ke situ, Pak? Nggak ada terpikir ke situ. Seperti RK aja dia nggak punya terpikir ke situ. Lihatlah dia jual-jual ayat, dapat duit, terus main cewek. Padahal dia punya anak loh. Dia nggak berpikir ke situ. Orang-orang seperti itu mana ada terpikir ke situ, nggak ada. Semoga ya kita sih doain saja semoga bertobat gitu. Bom-bom itu kalau orang yang beda pikiran sama dia ya kayak gitu. Teriakannya nggak berilmu. Seperti Bang Ion ini dibilang nggak berilmu. Kalau orang berilmu seperti dia itu lebih baik nggak usah berilmu. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Ya inilah mengerikan ini sebenarnya ya. Kalau kita lihat seperti ini. Tapi semua yang sekarang ini kan kita lihat cepat sekali kalau orang yang cepat sekali mereka tuai gitu. Seperti kita lihat sekarang ini semua disingkapkan. Sedikit-sedikit semua disingkapkan. Kita bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak. Kita bisa lihatlah dengan mata hati kita sendiri. Kita lihat bagaimana orang-orang yang benar-benar kerja di ladangnya Tuhan itu benar-benar tulus sama yang cuma cari duit gitu kita bisa lihat. Sama gini aja, jadi mungkin juga ini ya karena saya bukan spender ya. Mungkin saya
mau ngomong gini ke para spender ya, yang punya banyak berkat berlebih ya. Mungkin ya bukan saya bilang jangan jangan support apologet, bukan, tapi maksudnya gini, mungkin lebih lebih ini lagi lah, karena kan efeknya bukan hanya kalau buat orang yang banyak berkat kan mungkin duitnya nggak seberapa bagi mereka, tapi kan lihat apa yang terjadi gara-gara duit yang nggak seberapa bagi kalian itu gitu. Gara-gara duit itu bisa membahayakan anak orang yang tadinya harusnya membantu, bahkan malah jadi kayak gini kan, jadi berbahaya kan. Dan kalau buat saya sih, kalau duit MM-an itu, bayangkan ya, kalau duit MM-an itu sebagian gitu ya lebih dikasih ke anak asuh misalnya untuk biaya sekolah, disalurkan ke teman-teman yang penginjilan ke daerah, terus ada anak asuh atau gimana kan, tuh jauh lebih ini sebenarnya ya, kayak gitu. Jadi ya sayang aja sih. Tapi ya mungkin itu hikmahnya ya, jadi kelihatan kan sekarang yang rusak-rusaknya. Ya saya juga takut ya, saya juga banyak dosa sebenarnya, jadi gimana ya. Ya, kita sih kembalinya ke firman gitu kan. Kalau yang kayak gitu itu sebenarnya benar-benar mempermalukan Tuhan Yesus. Mereka nggak berpikir ke situ. Kan orang itu melihat kita ini pengikut Yesus, tapi hidup kita ini seperti Yesus nggak? Gitu kan. Kadang-kadang memang ya uang ini ya bisa bikin orang hancur, memang benar-benar hancur gara-gara uang, gara-gara duit. Seperti kata Bang Ion, orang di TikTok ini yang ngetop itu kan seperti aktor, seperti artis, banyak sekali penggemarnya. Kalau misalnya mereka nggak benar-benar jaga hati, ya hancur karena kan banyak disukai orang gitu. Orang nggak lihat hidupnya seperti apa, tapi dari cara ngomongnya yang manis, ngelempar koin itu mungkin buat orang-orang yang ini ya nggak sayang gitu kan. Ya gimana ya, orang kerja ya memang harus dapat upah kan. Tapi ya kalau misalnya kita kerja di ladang Tuhan itu ya jangan mempermalukan Tuhan lah gitu. Sedih juga kita ngelihatnya. Kita saja yang ini ngelihatnya saja sedih, kita kaum awam ini. Apalagi Bapak di sorga gitu, Tuhan Yesus yang melihat gitu. Gimana coba? Makanya biar Tuhan yang turun tangan lah. Kita lihatlah Tuhan turun tangan. Bagaimana disingkapkan semuanya. Itu aja. Tugas kita ini, anak-anak Tuhan ini yang mendoakan mereka lah supaya tobat gitu. Ya mungkin juga benar kata Ibu, mungkin juga dari yang dari yang Maha Kuasa ini ditunjukkan ya, disingkapkan bahwa udah nggak bener nih penyaluran berkat dana ini udah nggak benar, jadi harus ada caranya di mana semua ini di stop gitu supaya kelanjutannya lebih benar alirannya. Nah itu dia, makanya mungkin ada kayak shock terapi gitu yang kena ke semuanya, Ya, bukan makanya cuma satu dua individu ada tapi ke semuanya kan. ya makanya Pak, itu ada roomnya Erda Marbun itu ya bagus itu. Kadang-kadang kita ngelihatnya ya kasar, bahasa yang keluar kasar. Tetapi sepertinya mereka harus dihantam dengan kata-kata yang kasar. Ya Dan tapi iya, dikeluarkan dengan kata-kata yang kasar saja mereka nggak tobat, malah mereka bales lebih ini. iya tapi Kadang-kadang kayak gini Pak, kita berpikir seperti perempuan misalnya berapologet menyebarkan kabar firman, tapi mau kelihatan cantik, oplas, untuk apa coba? Sementara ayat-ayat firman sudah bilang mau cantik, salah cari kerjaan, jadi artis saja atau jadi ani-ani gitu kan? Gitu, jangan bawa-bawa firman untuk supaya kelihatan seperti itu, untuk apa gitu kan? Kalau iya tapi iya Ibu Bu, begini karena kalah saingan kali ini. cari enggak lawan lah. dengan cara-cara seperti itu tuh gimana sih, sementara hidupnya nggak bener gitu kan?
kita selama ini yang saya lihat dari Edis Divisi, sampai dia keluarga istrinya dikejar kayak gitu, apa yang keluarga istrinya bilang itu, apa yang Edis bilang itu Itu parah Pak Jono ya. Mbak, gini Bu, ini udah kayak lingkaran setan. Kenapa? memang Karena begini, benar. saya mau bilang gini ya. Dari awal saya masuk ke roomnya Bu Reda ya, Frau Reda ya. Saya masuk, saya ngomong, tapi saya sampaikan sekali didengerin iya enggak ya udah terserah. Saya kan gitu doang kan. Saya juga saya mau bilang apa ya? Bukan hak saya juga ngatur-ngatur orang gitu kan. Beneran bukan hak saya. Tapi saya udah pernah sampaikan sekali dulu, saya bilang Frau, kan dia di Jerman, saya panggilnya sapanya Frau kan, tentang Frau. Saya sih banyak setujunya dengan yang dilakukan Frau gitu dan teman-teman, maksudnya membongkar mafia, donasi dan segala macam itu memang perlu ya, perlu supaya itu gitu. Nah, tapi saya bilang di sisi yang sama, saya tetap dengan alasan apapun tidak setuju dengan mendoxing, spill data orang gitu. Misalnya anaknya, keluarganya, atau istrinya atau siapapun gitu. Itu saya nggak bisa gitu, dan bagaimana gitu itu biarlah, gimana ya. Ya tapi kan waktu itu mereka katakan oh ini ada alasannya begini begitu. Saya bilang ya kalau menurut teman-teman ada alasannya ya silakan, tuh hak teman-teman ya. Saya cuma bisa menyampaikan aja udah, dan saya emang nggak mau ngatur orang. Dan ya gitu. Saya apapun alasannya Bu, kita nggak bisa gitu. Misalnya ya saya kenal Bang Ion atau Bang Dedru, terus saya spill istrinya, keluarganya, adiknya, anaknya, itu ngapain? Itu kan membahayakan gitu. Sesalah apapun orang itu gitu, jangan hanya karena ya gimana ya. Udah kan dibilang Pak Jono, kita yang nggak begini ya udah jangan ikut-ikutan, biarin sesuai komalnya masing-masing. Betul, sesuai porsinya. Makanya saya kan sejak itu saya udah saya nggak mau ikut campur, dan sampai hari ini saya nggak ikut campur. Makanya sesuai dengan talenta atau pelayanan kita aja. Maksudnya begini ya, ada room Bu Reda, ada positifnya, ada negatifnya, biarkan mereka begitu. Ada roomnya si Bom Bom, ada roomnya si Ija, ada Winep. Betul. Tapi poinnya yang menjadi serangan siapa, yang menjadi lawannya siapa. Nah itu mereka membabi buta ya. Nah itu dia maksud saya kan, makanya saya bilang kalau sampai kayak Bunda Queen yang kena atau Bang Dedru kan itu udah nggak bisa sebenarnya tuh udah. Bilangin nanti sedeng kagak seneng. Ya saya nggak tahu ya, mungkin besok saya yang dicari gitu ya, gimana? Jelas ya. Kalau Bu Reda kan jelas dia fokus, siapa-siapa dia fokus. Nah kalau room sono udah kagak fokus ya. Room sana udah kagak fokus Pak Jono ya. Kalau di roomnya Bu Reda tetap fokus kepada ini loh gitu, jelas. Saya bukannya belain Bu Reda ya, tapi ada nggak sih yang misalnya contoh di room saya nih ya, lalu Pak Dendro lah dibawa-bawa, Bunda Queen, si Gemma dibawa-bawa. Nah itu tujuannya apa coba? Tujuannya apa? Mereka Ya, yang gimana ya? enak-enakan tidur di sini, mereka yang cuma mau nemenin saya lalu dibawa-bawa. Mungkin biar aman saya masuk juga ke roomnya mereka kali ya. Boleh. Apa yang ya? Iya. Oi. Ya ini Bobot. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan nggak Pak? Kalau buka komal ya, kalau kagak membicarakan Edis TV,
Bu Sopiatul, si Reda, Ion, mereka nggak ada tema. Mereka nggak ada tema, nggak ada topik. Sekarang Ya, itu terus loh Pak Ion ya, yang mereka bicarakan itu saja, bukan ini. Itu saja yang mereka bicarakan. Bingung nih lihatnya. Tujuan berapa logat itu apa sebenarnya kan? Itulah makanya kalau orang sebelah bilang jagalah hati, jangan kau nodai. Nah, orang sebelah aja bisa bilang kayak gitu, apalagi kita. Tapi ya memang Bu, kalau dari sejarah Kristen emang dari dulu kayak gitu sih. Dari awal-awal dari abad-abad awal Bapak Gereja emang kayak awal-awal gitu sih. gitu ya. Karena Tabiatnya emang kayak gitu, makanya kita bisa mengerti ya. Saya selalu bilang kalau dengan segala kebenarannya, kekristenan itu sampai hari ini tuh tidak satu dunia jadi Kristen. Kenapa ya? Karena Kristennya sendiri juga. Waduh, ini Bu Tuntun kenapa Bu? Wah, ini nih Pagi, butuh Bu. duit, semua butuh duit nih Bu. Gimana sih? Iya, sambil kerja kan. semua karena duit, memang bener. Ya, Masalahnya kerja di apa lagi Bu? Setahun dapat MM-an Bu. Iya, siapa yang nggak mau kan? Iya. Cuman bijak aja lah kita hidup kita nih jangan keluar dari jalur lah sebenarnya, dari jalur apa yang sudah Tuhan tetapkan gitu aja. Apa sih yang bikin kita tenang? Hanya dekat Allah saja kita tenang. Orang yang banyak duit pun kalau dia nggak dekat Tuhan, ya nggak kelihatan saja dari luar dia seperti senang. Tapi kita tahu sebenarnya enggak lah, nggak ada orang yang biar banyak duit seperti apapun kita sudah lihat semua lah, banyak contoh yang kita bisa lihat dengan mata kita sendiri. Orang yang nggak dekat sama Tuhan itu siapapun dia, mau kaya, mau nggak punya duit, ya bisa jadi orang gila dia. Ujung-ujungnya ya gitu kan. Oke, selamat pagi semuanya. Iya, pagi Bu. Iya, salam. Salam semuanya, salam Bang Pak. Jon, terima kasih. Ya, salam Bu Nana. Iya, Ya buat apa? Ya buat Pak Jono, Pak Dendro dan Gemma dan juga saya tetap fokus ya teman-teman ya. Kalau yang begini-gini selingan dikit-dikit lah. Ya. Nah, Iya. fokusnya sekarang yaitu tadi kita ya. Kita merespon dikit lah ya. Tentang apa? Tentang pemutarbalikan ya, pemahaman ayat Alkitab. Yang penting kita respon supaya buat teman-teman belajar juga nih ya. Kan ada room yang tentang Islamologi, teman-teman sudah tahu ya. Nah, ini saya di sini ya tentang narasi-narasi Muslim ya yang mereka pertanyakan, yang sengaja buat teman-teman khususnya Islam ya manggut-manggut. Oh iya betul ya gitu. Lalu narasi-narasi itu dibawa ke room-room Kristen. Nah, teman-teman Kristen khususnya yang buka jadi host dan juga teman-teman mau bernarasi bisa menjawab di sini, bisa bernarasi ya. Itu teman-teman. Khususnya tentang Donditan nih ya. Donditan ngomong seminggu ya langsung dipanggil tuh room siapa tuh yang kenapa gue dibahas mulu tuh. Batal lagi nih saya kayaknya. Ya, Dinda dan Pendi Lim silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Double nih, yang double siapa nih? Kak Indah atau Pak Indah, silakan Pak.
Udah pagi masih ada yang kepencet aja nih Mas. Ya itu teman-temanan, udah sekali lagi yang menang penonton lah. Sebenarnya yang pemenang dan terpintar dan terpandai itu penonton udah. Ya. Mereka bisa berselancar kemanapun yang mereka suka gitu. Dan mereka belajar room-room ya yang mengedukasi tentang Islamologi juga tentang kekristenan. Mereka sebenarnya yang pintar-pintar penonton.